Atiko itu untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, dengan itu kita mengusung beliau orang dua. Saya bertujuan dengan semua para kiai-kiai yang ada dan masyarakat untuk membentengi negara kesatuan Indonesia. Dan cita-cita di antara beliau orang dua itu RI 1 RI 2 untuk menginikan korupsi. Itu yang saya harapkan dari masyarakat kecil, dari kita semua, karena Indonesia itu adalah penyakit yang paling ini itu adalah korupsi. Kalau korupsi itu hilang, insya Allah Indonesia itu akan cepat maju, bisa dibanding dengan negara-negara yang lain. Ya. Berarti dengan naiknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa memperbaiki dan merawat. Mudah-mudahan yang saya harapkan, ya. Karena beliau juga sudah ada dalam bacaan-bacaannya atau visi dan misinya itu. Memang nomor satu itu di Indonesia itu harus dihilangkan. Kasihan masyarakat kita, kasihan rakyat kita. Nah, itu akibat daripada dampak korupsi. Nah, jadinya ya kayak begini lah. Tidak bisa kita bersaing dengan negara-negara Asia yang lain. Ya. Kalau misalkan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebenarnya dekat ya sama dekat, sangat dekat dengan pesantren. Beliau sangat dekat, apalagi Pak Mahfud juga itu semata orang santri, dan Pak Ganjar pun, apalagi Pak Ganjar itu kan istrinya kan cucunya ya, Ibu Atikonya, dan itu termasuk orang yang karismatik yang ada di sana. Insya Allah itu Pak Ganjar, saya itu mantapnya ke situ. Malah saya itu sebelum orang pada tanya, sebelum deklarasi PDIP itu ada salah satu dari teman yang ini kalau manggil saya itu Kang kemana kata ini, kalau saya itu mudah-mudahan Pak Ganjar itu dalam deklarasi ke bawah, dan alhamdulillah sekarang jadi insting saya itu memang sudah ke situ, Pak. Ya, alhamdulillah, insya Allah semua mengharapkan, karena beliau itu orang, terutama orang Pak Ganjar itu untuk pembangunan di Jawa Tengah, selama memimpin Jawa Tengah ya ada bekasnya, dan masyarakat pun pada banyak terima kasih. Dan Pak Mahfud MD pun termasuk orang yang tegas, orang yang berani. Nah, itu nanti kalau udah jadi, mulai saya mengharapkan yaitu untuk membasmi, umpama tidak semua pun ya, untuk para koruptor itu jangan merajalela. Insya Allah Jawa Barat itu sudah banyak, insya Allah. Nah, ingin pesantren karena melihat dari visi misi beliau itu ya pengen memajukan pesantren, ya memajukan pesantren dan memperhatikan para guru-guru agama, baik itu yang di tajuk, yang di madrasah dan lain sebagainya. Ya. Masalah yang sangat krusial, sangat menjadi dasar masalah bangsa ini ya nomor satu itu korupsi. Saya dan kita semuanya bangsa Indonesia mengharapkan sosok pemimpinan nomor 1, 2 di Indonesia ini, presiden dan wakil presiden ini, sosok yang bisa mengatasi masalah-masalah di Indonesia ini, terutama korupsi. Dan kami bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang dibarokai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu jatuh ke Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Insya Allah kita doakan. Ya, dalam hal khususnya di pondok pesantren misalnya tuh bisa mengangkat derajat anak-anak santri se-Indonesia. Ya, lebih ini lagi lah ke masalah-masalah umat, masalah-masalah rakyat yang di pedesaan, terutama yang terpinggirkan selama ini, yang kecil-kecil itu, dan lebih khusus lagi ke para santri. Santri itu jutaan santri di Indonesia itu agar bisa lebih diperhatikan kembali. Ya, dalam segala hal itu. Pak, terakhir boleh mungkin dukungannya buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ya, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang dibarokai, diridhoi oleh Allah dunia akhirat.
Ulama Cirebon sepakat Ganjar Mahfud dapat merawat dan memperbaiki NKRI. Dalam sebuah inisiatif yang mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan kiai di kota Cirebon, digelar ruang diskusi bertajuk Halaqah Kebangsaan Jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam forum ini, sejumlah aspirasi terkait pemilihan pemimpin untuk masa depan Indonesia diungkapkan. Diskusi berlangsung di Pondok Pesantren Darul Ilmi Jalan Pramuka Silakaca 3, RT 2 RW 9 Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam diskusi bertema figur kepemimpinan nasional berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama pengasuh pesantren se-Cirebon ini memberikan pandangan mereka terkait figur pemimpin yang dianggap cocok untuk mengemban tugas besar dalam memimpin negara. Kiai Haji Muhammad Miftah Fakih, pengasuh Pondok Pesantren Benda Kerap Kota Cirebon, menyampaikan bahwa tokoh yang muncul sebagai pilihan utama adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Para ulama peserta Halaqah sepakat bahwa paslon nomor urut 3 tersebut dipilih karena diyakini mampu merawat dan memperbaiki keadaan negeri. Tujuan Halaqah ini untuk bermusyawarah mencari figur pemimpin nasional yang tepat, dan kami tadi sepakat untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Kami percaya beliau bisa merawat dan memperbaiki NKRI, kata Kiai Muhammad Miftah Fakih pada Minggu 7 Januari 2024. Pilihan pada paslon nomor 3 itu bukan hanya karena faktor kedekatan Ganjar Pranowo dengan pesantren, melainkan juga karena kemampuan keduanya dalam menangani berbagai isu, termasuk penegakan hukum dan penstabilan harga. Sangat dekat dengan pesantren, apalagi Pak Mahfud itu kan santri dan Pak Ganjar itu istrinya cucu kiai karismatik. Insya Allah saya mantap dan yakin ke Pak Ganjar, kata Miftah. Diyakini masyarakat Jawa Barat semakin bersatu mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin yang diharapkan. Alasan utamanya adalah visi dan misi yang sangat positif, terutama dalam memajukan pesantren dan memberikan perhatian khusus kepada para guru agama. Insya Allah Jawa Barat mendukung Pak Ganjar. Melihat dari visi dan misi beliau itu ingin memajukan pesantren dan memperhatikan para guru agama, baik yang di madrasah dan lain sebagainya, ungkap Miftah. Dalam diskusi tersebut, para ulama dan kiai juga menggarisbawahi perlunya memilih paslon yang mampu memperbaiki negeri ini. Diakui oleh para ulama, Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal, namun masih banyak pekerjaan rumah seperti aspek penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan harga-harga yang melambung tinggi. Para ulama dan kiai meyakini paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah figur yang tepat untuk memimpin berbagai perbaikan di negeri ini.